Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerina Sinta Regina Mangiri dengan NIM 240211500003 dari kelas Arsitektur A01, mata kuliah Metodologi Desain Arsitektur. Pada saat ini saya akan mempresentasikan analisis dari tugas metodologi desain arsitektur. Inventory atau inventaris data elemen fisik. Topografi secara umum. Lokasi ini memiliki topografi yang beragam, terdiri dari pegunungan yang menuju pedalaman dan dataran rendah. Wilayah ini memiliki ketinggian sekitar 39 meter di atas permukaan laut, dengan puncak tertinggi mencapai sekitar 482 meter di atas permukaan laut. Cocok untuk membangun perumahan, perkantoran, dan pasar karena aksesibilitas yang baik untuk lahan dengan ketinggian 0 sampai 100. Untuk lahan di ketinggian cocok untuk perkebunan, kopi, dan tanaman keras lainnya. Yang kedua, vegetasi. Pohon atau tanaman yang ada di halaman rumah dapat digunakan sebagai peneduh alami dan elemen estetis. Di lokasi ini banyak pepohonan yang belum ditebang untuk pembangunan, jadi bisa menjadi penyejuk di saat musim kemarau. Yang ketiga, iklim. Curah hujan di lokasi sekitar rumah, seperti di banyak daerah pesisir di Indonesia, dipengaruhi oleh pola angin monsun dan kondisi geografisnya. Secara umum, arah datangnya hujan bergantung pada musim karena rumah lumayan dekat dari pantai, jadi biasanya hujan lebih deras daripada lokasi di arah dekat pegunungan. Biasanya lebih sering di bulan April sampai Oktober. Cahaya matahari berasal dari timur ke barat. Unsur positif dari matahari adalah sebagai penerang alami, terutama pada siang hari, yang dapat menghemat energi. Tetapi matahari juga dapat memancarkan cahaya yang sangat terang, sehingga menyilaukan untuk bangunan yang menghadap ke arah timur karena sinar matahari akan masuk sepanjang hari. Untuk itu, disarankan menanam pohon yang berukuran sedang untuk mengurangi sedikit cahaya yang sangat silau dari arah timur agar terasa nyaman dan perlu dibatasi. Arah angin berhembus dari utara hampir setiap harinya. Bangunan di sekitar memiliki ventilasi dan jendela di kiri dan kanan yang dapat diasumsikan bisa mendapatkan banyak udara yang masuk dari utara. Indonesia adalah negara tropis, jadi sangat diperlukan untuk membuat jendela dan ventilasi yang sesuai dengan arah angin setiap tahunnya dan sesuai dengan tingkat kenyamanan dan terasa sejuk. Yang keempat, ada tata guna lahan. Berdasarkan pengamatan saya di lokasi tersebut, drainase dan tempat pengolahan air lumayan banyak karena dibuat di berbagai jalan untuk membuang air kotor. Dan akses jalan masuk ke lokasi ini juga tidak begitu lebar dan hanya bebas dilewati oleh mobil dan motor. Untuk sepeda dan bus masih kurang bebas karena harus menunggu waktu lama karena jalanan yang padat dan tidak lebar. Yang kelima, ada elemen buatan. Fasilitas seperti trotoar, penerangan jalan, dan rambu lalu lintas tersedia untuk mendukung kelancaran dan keamanan aktivitas di sekitar jalan. Tetapi juga lampu jalanan untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Ada juga drainase dan air untuk saluran pembuangan dan mencegah banjir dan genangan air. Selanjutnya, inventory atau inventaris data elemen sosial. Yang pertama, pola aktivitas. Berdasarkan pengamatan saya di lokasi tersebut, karena warga sekitar merupakan pekerja kantoran dan anak-anak bersekolah, jadi tergantung di jam tertentu aktivitas yang banyak dilakukan di sekitar rumah, seperti pada sore menjelang malam. Ketika orang-orang kembali ke rumah setelah bekerja, mereka mulai membersihkan kendaraan mereka dan menyiram tanaman.
Pada sore hari biasanya juga ada anak-anak bermain di depan rumah mereka. Penggunaan ruang menurut hasil pengamatan saya, penggunaan ruang di sekitar rumah ini cukup baik karena setiap rumah memiliki jarak yang tidak saling sangat berdempetan dan memiliki jarak yang tidak begitu jauh juga. Jadi bisa dibilang jaraknya cocok untuk membangun rumah dan memiliki area masing-masing di dalam rumah seperti kamar tidur, ruang tamu dengan ukuran yang sesuai standar. Yang ketiga, norma budaya. Walaupun lebih banyak yang menghabiskan waktu dan aktivitas di luar rumah, warga sekitar juga tidak lupa untuk saling menyapa ketika bertemu di jalan atau di depan rumah, dan kadang juga di hari-hari tertentu saling membantu untuk membersihkan lokasi yang kotor di sekitar rumah. Karena aktivitas juga banyak dilakukan di luar rumah sehingga tidak akan ada kebisingan di lokasi tersebut. Selanjutnya, inventory atau inventaris data, elemen visual. Yang pertama, pemandangan. Analisis yang dapat dilihat dari pemandangan sekitar rumah yaitu berupa rumah-rumah warga yang saling berhadapan, lahan kosong yang dijadikan kebun kecil dan pepohonan untuk pemandangan eksterior, dan pemandangan interior terlihat jendela, ruang tamu yang langsung menghadap ke jalan dan rumah warga, dan dapur yang dekat dengan ruang makan, teras yang tepat berada di depan jalan, dan ada juga tanaman kecil di depan rumah. Yang kedua, komposisi ruang. Teras dan garasi langsung menghadap dengan jalan raya. Yang ketiga, elemen estetis. Penggunaan warna yang tidak terlalu terang, material alami seperti kayu dan batu alam, dan beberapa material alami lainnya. Terdapat juga pencahayaan buatan di setiap jalan, lampu dinding, dan terdapat juga pohon dan tanaman-tanaman kecil di beberapa rumah dan di pinggir jalan yang dapat menyejukkan. Teknik pengambilan data. Survei lapangan. Jarak antara rumah-rumah. Yang kedua, mengamati vegetasi dan orientasi matahari dan angin, mengamati curah hujan, mengamati infrastruktur dan lingkungan sekitar, mengamati tampilan rumah. Pemetaan kendala dan peluang. Yang pertama, kendala. Sedikit kendala dalam infrastruktur seperti jalan raya yang kecil membuat beberapa kendaraan sulit untuk lewat dengan bebas karena jalanan terlalu kecil dan perlu membuat jalan lebih luas dan membuat jalan untuk sepeda agar tidak berbahaya ketika lewat di jalanan. Yang kedua, peluang. Aksesibilitas yang mendukung dan dapat menghemat energi karena di sekitar lokasi ada tempat untuk belanja dan beberapa warung. Dan lokasi ini juga strategis untuk membuat usaha kecil di sekitar pemukiman. Di sini juga ada datanya berupa diagram area peluang seperti fasilitas umum, jalan, area peluang pengembangan, dan area keterbatasan infrastruktur itu seperti jalanan sempit. Diagram hubungan menganalisis hubungan elemen-elemen. Yang pertama, site, akses jalan, ada fasilitas dan keamanan. Untuk fasilitas, kita mengambil RSUD, toko, warung di sekitar lokasi rumah. Keamanan hanya berupa lampu jalan. Diagram pemetaan peluang dan keterbatasan pada lokasi. Area peluang pengembangan yaitu fasilitas umum, jalanan. Area keterbatasan infrastruktur hanya berupa jalanan sempit. Matrix SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strengths, aksesibilitas mudah, lokasi strategis, lingkungan tertata. Weaknesses, kurangnya interaksi sosial, kesulitan parkir, biaya hidup lebih mahal. Threats, sulitnya komunikasi antar warga, jalanan sempit, perlunya pengembangan infrastruktur. Opportunities,
peningkatan infrastruktur, kedekatan dengan fasilitas umum, pengembangan bisnis dan usaha. Sintetis atau sintesis data. Ukuran tapak rumah 14x20 dan jarak sekitar rumah 500 meter sampai dengan 1 km. Potensi yang ada di sekitar lokasi ini memiliki banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat perbelanjaan karena di sekitaran area ini berdekatan dengan perumahan dan bisa juga dimanfaatkan untuk membuat kebun kecil untuk jarak 500 meter dan 1 km bisa dibangun untuk pertokoan. Solusi desain untuk tapak rumah 14x20 meter dengan potensi lahan kosong di sekitarnya adalah mengoptimalkan tata letak rumah agar sesuai dengan perkembangan area. Dengan pertokoan yang berpotensi dibangun dalam radius 500 meter sampai 1 km, desain rumah perlu dipertimbangkan akses yang baik, privasi yang tetap terjaga, serta fleksibilitas jika suatu saat ingin mengintegrasikan fungsi komersial. Dan di sini juga ada data site analisis potensi, potensi site, potensi lingkungan, dan identifikasi kendala, kemudian identifikasi kendala, sintesis data, dan solusi desain. Baik, hanya itu saja yang bisa saya presentasikan.